Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Sepanjang malam Tuhan lindungi, jagai, sertai dan berkati kita dalam tidur kita. Kita boleh menikmati tidur yang nyenyak. Dan pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita boleh cakap menanggung segala perkara di dalam hidup kita. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih buat pemeliharaan, perlindungan, penjagaanmu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati lagi hari yang baru yang kau jadikan bagi kami. Dan sungguh kami percaya, kami cakap menanggung segala perkara, karena Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami di sepanjang hari-hari hidup kami. Sebab untuk pagi hari ini kami datang bersyukur, kami datang menyembah-Mu, kami datang meninggikan nama-Mu, sebab Engkau yang layak Tuhan. Kau layak dipuji, disembah. Kau layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, ya amin. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, sukacitaku. Di dalam-Mu kami aman. Di dalam-Mu Yesus Tuhan, kami tenang. Sebab di dalam-Mu ada kekuatan berlimpah yang Kau berikan bagi kami. Kekuatan yang memampukan kami cakap menanggung segala perkara dalam hidup ini. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami datang menyembah-Mu pagi hari ini di dalam hadirat-Mu, meninggikan, mengagungkan nama-Mu Yesus Tuhan.
Engkau yang layak disembah selamanya. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan namamu Yesus Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji disembah. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Tuhan yang mulia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang sama. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Allah. Sungguh Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Biarlah hati kami tetap percaya kepadamu. Kami terus berharap hanya kepadamu. Sebab Engkau setia Tuhan. Pengharapan di dalam-Mu tidak akan pernah mengecewakan. Sebab Kau genapi semua janji-Mu dalam hidup kami. Kau beri yang terbaik bagi kami Tuhan. Bahkan saat kami tak mengerti dan tak memahami apa yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap berkata Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya Yesus Tuhan.
kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu lebih daripada cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih, sebab kekuatan yang datangnya daripada-Mu, yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, sebab Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Takkan pernah tinggalkanku, setia menolongku. Seru Yesus, berharap dalam Yesus. Kami berkatakan, kekuatan dalam hidup kami hanya daripada-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Yang tak pernah tinggalkanku,
badai menerpa hidup kami. Amin. Kami percaya ada Engkau Tuhan yang setia bersama kami. Amin. Haleluya. Engkau yang melimpahkan kekuatan-Mu dalam hidup kami. Amin. Sehingga kami boleh terus bertahan sampai akhir. Sebab itu Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Amin. Dengan rasa bangga kami berkata, kami kuat karena Engkau Tuhan yang beri kekuatan bagi kami. Amin. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua karena-Mu. Semua oleh-Mu Tuhan. Sebab itu sungguh biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Amin. Hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur buat kekuatan kasih karunia-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang Kau izinkan kami alami dalam hidup. Kami tidak goyah, bahkan kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Menghadapi setiap persoalan hidup, di dalam setiap pergumulan hidup. Dan sekali lagi kami bersyukur itu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena ada Engkau yang setia bersama dengan kami. Amin. Dan firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Amin. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu, terima firman-Mu. Amin. Kami mau merenungkannya serta melakukannya. Dan kami menjadi berkat membagikan firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami Amin. memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Amin. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya. Oke, silakan Waheng. Oke. Shalom, semangat pagi Bapak Ibu semua. Shalom, selamat pagi. Salam sehat selalu bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan, coba membahas firman Tuhan di Matius 41 sampai 46, tetap di perikop penghakiman terakhir. Pada pagi hari ini saya akan coba menyampaikan sharing ya kepada Bapak Ibu semua. Penghakiman terakhir merupakan penutup dari segala rangkaian pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Kedatangan Tuhan Yesus kembali di akhir zaman akan didahului oleh berbagai macam tanda. Walaupun tanda-tandanya waktu kedatangannya pasti tetap menjadi sebuah misteri. Karena itu, setiap orang harus terus-menerus dalam keadaan siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana sekarang kita menyiapkan diri, diuraikan oleh lebih lanjut Tuhan Yesus melalui dua perumpamaan, yaitu perumpamaan yang pertama 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Sedangkan perumpamaan yang kedua tentang tiga hamba dengan talentanya, yaitu ada 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ya. Keterikatan terus teks hari ini pada akhir zaman sudah terlihat jelas dari awal. Yesus sedang memberitahukan tentang penghakiman terakhir oleh anak manusia. Terdapat di nubuat Daniel tentang anak manusia, yaitu di Daniel 7 di ayat 13 dan sampai 14. Anak manusia adalah raja atas segala suku, bangsa, dan bahasa. Dia itu adalah Tuhan Yesus kita yang kita sembah
sampai sekarang ini. Akan datang dalam segala kemuliaannya. Dan Yesus menjelaskan bahwa kedatangannya adalah dalam kemuliaannya. Intinya itu terdapat di Matius 25, 31 sampai 46 yang sebagian kemarin sudah disampaikan oleh Pak Heri tentang perbuatan baik pada orang-orang yang hina. Walaupun mereka tampak hina di mata dunia, tetapi siapa saja yang melayani mereka ternyata sudah melayani Tuhan. Pada penghakiman terakhir anak manusia akan mengumpulkan semua orang dan mengelompokkan mereka ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok domba dan kelompok kambing. Ya. Yang domba ditempatkan di sebelah kanan Bapa di surga, dan yang kambing ditempatkan di sebelah kiri. Yang berada di sebelah kanan akan mendapatkan sambutan dari Bapa di surga dengan pahala maupun dalam segala kebaikan yang Tuhan berikan pada kita. Karena kita sudah melakukan, memberi yang terbaik untuk orang-orang yang paling hina. Sedangkan yang sebelah kiri adalah orang-orang yang terkutuk. Menurut kata firman Tuhan, Allah terkutuk yang tidak melakukan segala perintah Tuhan dan tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan larang. Itu mereka menjadi yang terkutuk, yaitu akan kesiksa yang kekal di dalam neraka. Bagi yang kelompok domba seperti kita pada pagi hari ini, kita ada domba-domba Tuhan yang selalu setia datang beribadah, terutama dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya seperti yang disebutkan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Itu jangan ya. Coba sebelumnya kita harus senantiasa juga jaga hati dan tetap taat setia dengan iman yang teguh dan selalu datang menyembah memuliakan nama Tuhan. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh ya, kita akan sia-sia selama ini kita mengikut Tuhan. Karena Tuhan Yesus itulah sungguh sangat baik pada kita. Maka dari itu kita kalau cara manusia mungkin kita tidak kuat menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi karena ada kuasa Roh Kudus, karena Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia telah menyediakan Roh Kudus bagi kita semua yang percaya pada dia, supaya kita dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus itu. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Maka dari itu kita harus terus dalam hadirat Tuhan, supaya Tuhan Yesus senantiasa dalam Roh Kudus itu menguatkan kita, menguatkan segala kelemahan kita, supaya kita tetap kuat menghadapi setiap tantangan. Karena setiap tantangan atau masalah, Tuhan Yesus pasti ada di dalamnya untuk menolong kita. Karena firman Tuhan mengatakan, walaupun kita terjatuh, tidak sampai tergeletak. Itulah firman Tuhan sampai hari ini. Dan saya teringat dengan itu, menjaga hati di Amsal 4:23. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena disitulah akan terpancar kehidupan. Ya, mari kita, terutama yang ada di Koramdio ini, kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Karena kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap setia pada Tuhan, kita akan mendapatkan segala mahkota yang telah sediakan Tuhan bagi kita semua. Ayo, mari kita sungguh-sungguh lagi pada Tuhan. Mulai pagi hari ini kita tetap semangat datang menyembah memuliakan nama Tuhan. Karena kita hanya kepada Tuhanlah kita dapat pertolongan. Kepada manusia kita tidak, kita akan kecewa gitu loh. Walaupun kita hari-hari ini sedang diberkati Tuhan, marilah kita cepat menjadi Tuhan. Jangan sampai kita sudah sakitan, baru kita menjadi Tuhan. Itu kelihatannya kita Tuhan Yesus seperti bengkel ya, yang kita anggap seperti itu. Kita harus tetap, walaupun sehat, walaupun sakit, kita tetap mencari Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya penolong kita, bagi kita semua. Kalau kita kalah baik, kalah sukacita, sedang gembira, sedang duka cita, karena Tuhan Yesus ada di dalamnya selalu menolong kita. Marilah kita terus berharap pada Tuhan, karena Tuhan Yesus itu sungguh sangat baik dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Heri untuk kalau ada tambahan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang atau
Yang telah menyinggung Bapak Ibu Saudara mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, thank you Ko Aheng. Nah, kita Thank you. pagi hari ini diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, apa yang Ko Aheng sampaikan, bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang, bahkan di dalam kitab Daniel tadi sudah dinubuatkan. Dan seperti yang saya katakan, dari 5 peristiwa besar yang akan terjadi di dalam perjalanan hidup Yesus, yaitu tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kenaikannya, tentang kebangkitannya, tentang kenaikannya, dan tentang kedatangannya kali yang kedua. Itu jauh-jauh hari itu sudah dinubuatkan, dan 4 hal diantaranya sudah digenapi 2000 tahun yang lalu, dan kita harus tetap percaya bahwa kedatangannya kali yang kedua dalam kemuliaannya di atas awan-awan sebagai raja di atas segala raja itu juga pasti akan terjadi. Dan beberapa hari yang lalu kita belajar sama-sama keyakinan kita tentang kedatangan Yesus itu yang akan membuat apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Apakah Amin. kita menjadi hamba yang setia atau kita menjadi hamba yang jahat? Kita menjadi 5 gadis yang bijak atau 5 gadis yang bodoh? Kita menjadi hamba yang setia mengerjakan talenta atau tidak? Bahkan 2 hari ini kita diperhadapkan pada sebuah pilihan. Apakah kita menjadi orang-orang yang murah hati atau menjadi orang-orang yang tidak peduli terhadap sesama. Dan sekali lagi itu memang sangat ditentukan dengan keyakinan kita tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Karena jangankan sekarang Bapak Ibu, bahkan sejak awal abad pertama ketika Yesus sudah naik ke surga, maka Rasul Petrus juga sudah mengingatkan kita di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, bahwa akan tampil pengejek-pengejek yang mengatakan mana janji tentang kedatangannya itu. Sejak nenek moyang kami nggak terjadi itu. Nah, sama seperti yang istri saya pernah katakan beberapa waktu yang lalu. Sejak dia percaya Yesus, kemudian dia remaja, dan dia sudah mendengar kabar, mendengar berita tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan dengan berjalannya waktu, ya tahun 91 lah khususnya di era hidup kami ketika kami percaya Yesus, tapi nggak tahu kalau Bapak Ibu yang sudah jadi orang Kristen sejak tahun 60-an, mungkin tahun 80-an juga sudah dengar kabar tentang Yesus mau datang. Tahun 70-an juga mungkin sudah dengar kabar Yesus mau datang. Kalau era kami tahun 91 lah kami baru ngerti dan mulai dengar, oh Yesus mau datang. Dan itu sudah berjalan 20 tahun lebih, hampir 30 tahun malah. Tapi saya mengingatkan dan mendorong supaya kita tetap berpegang teguh, percayalah bahwa kedatangan Yesus kali yang kedua itu pasti akan terjadi. Dan keyakinan kita tentang kedatangan Yesus kali yang kedua itulah sekali lagi saya katakan, itu yang akan memampukan kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Bahkan Wahyu juga katakan bahwa hari-hari ini orang yang benar akan semakin benar, orang yang kudus akan semakin kudus, sehingga sama seperti apa yang Ko Aheng tadi ingatkan bagi kita, yuk kita makin sungguh-sungguh hari-hari ini. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, Ibrani 10 ayat 25 yang tadi Ko Aheng sampaikan. Karena di satu sisi, kitab Wahyu juga katakan, yang cemar akan semakin cemar, yang jahat akan semakin jahat. Karena memang di hari-hari ini akan semakin terlihat secara mencolok orang yang akan semakin benar atau orang yang akan semakin cemar. Makanya Amsal katakan jalan hidup orang benar itu akan terus terang hingga rembang tengah hari.
Jadi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita terima, kita dengar, mari kita renungkan, dan kita lakukan dan kita bagikan. Supaya sampai saatnya tiba, ketika hari penghakiman itu tiba, kita masuk di dalam kategori domba, kalau kita baca tentang perikop 2 hari ini. Yaitu orang-orang yang akan masuk dalam kemuliaan Tuhan, yaitu Bapa kita. Karena apa? Karena kita murah hati. Karena sekali lagi kemarin sudah diingatkan dan hari ini juga diingatkan, apapun yang kita lakukan, itu semua diperhitungkan. Makanya kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 22, ayat yang ke-12, Yesus juga katakan seperti ini, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini bukan bicara tentang anugerah keselamatan Bapak Ibu ya. Kita diselamatkan itu semata-mata hanya karena anugerah, karena kita beriman, kita percaya kepada Yesus. Tapi di dalam anugerah keselamatan itu, di dalam kekekalan yang kita terima, kita akan terima upah. Minimal seperti yang Ko Aheng sempat singgung tadi, kita akan menerima mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Dan itu sesuai dengan perbuatan kita. Jadi perbuatan kita itu akan dihitung, akan diperhitungkan. Dan tapi sekali lagi berbicara tentang perbuatan bukan lagi untuk menyelamatkan kita sesungguhnya, tapi itu sebagai ekspresi atau sifat alamiah bagi kita orang percaya. Dan saya percaya Bapak Ibu masih ingat 3 ciri-ciri ciptaan baru di dalam Kristus itu adalah yang pertama itu suka menyembah, karena memang kita ini makhluk penyembah, diciptakan Tuhan sebagai makhluk penyembah. Yang kedua, kita ini suka firman Tuhan, karena itu adalah makanan pokok, makanan utama roh kita. Dan yang ketiga, suka berbuat baik. Karena itu adalah sifat alamiah kita. Itu adalah DNA kita, DNA Bapa di surga. Karena kita kan anak-anak Allah. Nah, jadi saya percaya sebagai orang-orang yang ditebus, diselamatkan, diberi hak menjadi anak-anak Allah, kita punya DNA Bapa kita, yaitu murah hati. Jadi 2 hari ini kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, jadilah orang-orang yang murah hati. Bukan orang yang tidak peduli. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang butuh uluran kasih Tuhan. Dan mau tidak mau, firman Tuhan, Yesus juga pernah katakan, ikatlah persahabatan dengan dunia itu dengan mamon. Artinya apa Bapak Ibu? Orang dunia itu memahami yang namanya kasih itu adalah pemberian. Jadi milikilah hati yang murah hati. Itu sebagai langkah, sebagai pintu untuk kita membangun hubungan dengan mereka, sampai pada akhirnya mereka akan melihat secara nyata Yesus dalam hidup kita. Dan sekali lagi, bagi orang dunia, bahasa yang paling mereka mengerti itu adalah kemurahan hati kita, pemberian kita, pelayanan kita kepada mereka. Bukan saja korban materi, kita bisa korban waktu untuk mereka, kita bisa korban perasaan bahkan untuk mereka. Tapi saya percaya orang yang murah hati melakukan semua itu tentu nggak akan mengalami yang namanya sakit hati. Karena orang murah hati memang melakukannya itu bukan terpaksa, tapi memang melakukannya dengan rela hati. Dan saya berdoa, saya mendorong setiap kita, sekali lagi, jadilah orang yang murah hati. Supaya renungan harian kita pagi hari ini itu tidak terjadi dalam hidup kita. Karena kalau kita baca di Matius pasal 25 ayat 41 mulai, Yesus katakan, dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia
untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksanya kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kita bersyukur kita sudah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus, sehingga kita menjadi orang benar. Dan sekali lagi, biarlah orang benar itu jalan hidupnya semakin terang. Artinya hidup kita ini semakin dilihat oleh orang. Dengan apa? Sekali lagi seperti saya katakan, persahabatan dengan dunia, bahasa yang dikenal oleh orang dunia, itu adalah mamon. Jadi, yuk jadilah orang yang murah hati. Bahkan terhadap orang yang paling hina. Yang seperti Ko Aheng bilang tadi, katakan, menurut dunia itu nggak masuk hitungan. Tapi justru kita menjadi orang-orang yang murah hati terhadap mereka. Supaya kita menikmati kekekalan bersama dengan Bapak kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan bagi Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendapatkan sesuatu, Tuhan mengingatkan apa, bahkan mungkin Tuhan ketika menegur kita, yuk kita lakukan lagi apa yang seharusnya kita lakukan. Oke, kalau tidak ada, saya silakan kepada Hengki. Oke, terima kasih. Silakan Joni. Mari kita masuk dalam doa korporat kita. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur di pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu. Kau mengajarkan kami dan mengingatkan kami, Tuhan, untuk mempersiapkan kedatangan-Mu, Tuhan. Tuhan, dan setiap apapun yang kami lakukan, biar kami lakukan untuk memuliakan Engkau, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Engkau selalu ada dalam dunia ini, Tuhan. Engkau ada dalam sekeliling kami, Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan untuk sesama kami sudah melakukannya untuk Engkau, Tuhan. Bapak, terima kasih di pagi hari ini kami mau berdoa, menyerahkan Tuhan, khususnya Bang Sakti dalam tangan-Mu, Tuhan. Yang saat ini terjadi penyumbatan dan penyempitan pada pembuluh darah Tuhan, pada jantungnya, Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu mampu memulihkan dan menyembuhkannya, Tuhan. Kau pakai tangan-tangan dokter-dokter yang akan menanganinya, Tuhan. Kau berikan para dokter hikmat dalam menjalani operasinya, Tuhan, sehingga berjalan dengan lancar, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami bersyukur dan menyerahkan Lala dalam tangan-Mu. Kami percaya, Tuhan, Kau punya rencana yang indah buat hidupnya. Ini kami percaya juga Engkau akan terus memulihkan keadaan Tuhan jantungnya, Tuhan, sehingga dia boleh pulih kembali, Tuhan. Kau juga berkati keluarga, orang tuanya, Tuhan, supaya tetap bersandar dan berharap padamu. Hanya Engkaulah jawaban atas segala sesuatunya, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan nanya Ibu Mirianti dalam tangan-Mu, Tuhan. Adinda akan operasi sesar, Tuhan. Engkau pimpin, Engkau tuntun, Tuhan. Supaya Tuhan, operasi ini berjalan dengan lancar, Tuhan. Dan biarlah kebahagiaan selalu menyertai keluarga mereka, Tuhan. Mereka akan mendapat anak dan cucu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, untuk damai sejahtera-Mu,
selalu kau limpahkan bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberikan kesejahteraan setiap hari Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk setiap berkat yang melimpah yang kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Itu dengan hasil bumi, hasil alam Tuhan yang melimpah Tuhan. Engkau berkati Tuhan, rakyat Indonesia, Engkau memberikan mereka semua hikmat untuk mengolah setiap aset dan berkat yang melimpah yang sudah kau sediakan untuk dikelola dengan baik Tuhan. Pertama Tuhan, Engkau berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari presiden, gubernur, bupati, dan setiap jajarannya Tuhan. Berikan mereka hikmat di dalam memberikan Tuhan solusi-solusi yang terbaik untuk mempergunakan setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah ini Tuhan untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau taruhkan hikmat, roh dan takut akan Engkau sehingga mereka dapat menjalani setiap pemerintahan dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu ya Pak. Terima kasih, serahkan bangsa dan negara kami Tuhan, amanan dan keamanannya Tuhan, Engkau yang melindungi semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap doa-doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari kita semua masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kembali kami datang dengan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pagi ini kami boleh sama-sama masih ada di Koramdeo. Itulah menjadi kerinduan kami supaya hidup kami Tuhan selalu dipenuhi dengan kuasa firman-Mu. Di mana pagi hari yang indah ini Tuhan, kami tahu setiap langkah kami butuh Engkau. Setiap apapun yang kami kerjakan, kami butuh Tuhan yang selalu campur tangan. Karena kami tahu menghadapi hari-hari yang jahat ini Tuhan, tanpa Tuhan kami akan kesasar Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah sampaikan, yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau Tuhan selalu tetap di dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan juga sebentar Tuhan semua kegiatan aktivitas kami. Kami tahu Tuhan, kami banyak kelemahan dan kekurangan, tetapi Engkau Tuhan yang tidak pernah kekurangan. Engkau selalu memimpin kami, Engkau selalu menuntun kami Tuhan, supaya hidup kami adalah hidup menjadi berkat di mana kami berada, dan selalu orang melihat kami ada Tuhan di dalam setiap langkah kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pagi ini kami serahkan semua kehidupan kami serahkan semua aktivitas kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.